Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan yang pertama yakni atas nama Muhammad Imron Aye, yang kedua Nur Rahmi, yang ketiga Muhjriah, yang akan menjelaskan tentang materi fungsi trigonometri, yang dimana terbagi menjadi 3 subbagian. Yang pertama, perbandingan goniometri suatu sudut. Yang kedua, fungsi-fungsi trigonometri untuk sudut yang berrelasi. Dan yang terakhir, yang ketiga, menghitung nilai fungsi-fungsi trigonometri. Adapun pemateri pertama yakni saya sendiri, Muhammad Imron Aye, yang akan menjelaskan materi perbandingan goniometri suatu sudut. Perbandingan goniometri suatu sudut dapat dilihat pada gambar tersebut bahwa garis yang memproyeksi adalah Y, proyeksi adalah X, dan garis yang diproyeksi adalah R. Karena AC tegak lurus BC, maka menurut dalil Pythagoras diperoleh X kuadrat tambah Y pangkat 2 sama dengan R pangkat 2. Jika masing-masing ruas dibagi dengan R pangkat 2, maka diperoleh X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 sama dengan R pangkat 2. Maka akan diperoleh X per R pangkat 2 ditambah Y per R pangkat 2 sama dengan R per R pangkat 2, sama dengan cos alfa pangkat 2 ditambah sin alfa pangkat 2 sama dengan 1 pangkat 2. Cos pangkat 2 alfa tambah sin pangkat 2 alfa sama dengan 1. Jika masing-masing ruas dibagi dengan Y pangkat 2, maka diperoleh S pangkat 2 tambah Y pangkat 2 sama dengan R pangkat 2, sama dengan X pangkat 2 per Y pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 per Y pangkat 2 sama dengan R pangkat 2 per Y pangkat 2, sama dengan X per Y pangkat 2 ditambah Y per Y pangkat 2 sama dengan R per Y pangkat 2, sama dengan cot alfa pangkat 2 ditambah 1 pangkat 2 sama dengan cosec alfa pangkat 2. Kotangan pangkat 2 alfa ditambah 1 sama dengan cosec pangkat 2. Jika masing-masing ruas dibagi dengan X pangkat 2, maka diperoleh X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 sama dengan R pangkat 2. X pangkat 2 per X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 per X pangkat 2 sama dengan R pangkat 2 per X pangkat 2, sama dengan X per X pangkat 2 ditambah Y per X pangkat 2 sama dengan R per X pangkat 2, sama dengan 1 pangkat 2 ditambah tangen alfa pangkat 2 sama dengan sek alfa pangkat 2. 1 tambah tan pangkat 2 alfa sama dengan sek pangkat 2 alfa. Karena sin alfa sama dengan Y per R dan cos alfa sama dengan X per R, maka sin alfa per cos alfa sama dengan Y per R per X per R sama dengan Y per X sama dengan tangen alfa. Dengan cara yang sama diperoleh cos alfa per sin alfa sama dengan X per R per Y per R sama dengan X per Y sama dengan kotangen alfa. 1 per cos alfa sama dengan 1 per X per R sama dengan R per X sama dengan sec alfa, dan begitu juga untuk 1 per sin alfa sama dengan 1 per Y per R sama dengan R per Y sama dengan cosec alfa. Adapun contoh soalnya, yakni dalam suatu segitiga siku-siku diketahui tan alfa sama dengan P, tentukan perbandingan goniometri alfa yang lain. Jadi, berdasarkan rumus identitas diperoleh 1 tambah tan pangkat 2 alfa sama dengan sek pangkat 2 alfa sama dengan 1 tambah P pangkat 2 sama dengan sek pangkat 2 alfa, sehingga sek alfa sama dengan akar 1 tambah P kuadrat dan cos alfa sama dengan 1 per akar 1 tambah P kuadrat. Selanjutnya dengan rumus identitas yang lain, cos pangkat 2 alfa tambah sin pangkat 2 alfa sama dengan 1, sama dengan dalam kurung 1 per akar 1 tambah P kuadrat balas kurung kuadrat tambah sin kuadrat alfa sama dengan 1 dalam kurung 1 per 1 tambah P kuadrat balas kurung tambah sin kuadrat alfa sama dengan 1. Sin kuadrat alfa sama dengan 1 dikurang 1 per 1 tambah P kuadrat. Sin kuadrat alfa sama dengan P kuadrat
per 1 tambah P kuadrat, sehingga sin alfa sama dengan P per akar 1 tambah P kuadrat. Perbandingan goniometri lainnya adalah kosek alfa sama dengan akar 1 tambah P kuadrat per P. Kotangan alfa sama dengan kosek alfa per sin alfa sama dengan 1 per akar 1 tambah P kuadrat dikali akar 1 tambah P kuadrat per P sama dengan 1 per P. Ya, mungkin cukup sekian materi dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Nur Rahmi. Kepada saudari dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sebuah materi, yaitu fungsi-fungsi trigonometri untuk sudut yang berelasi. Sudut berelasi adalah sudut yang memiliki hubungan antara satu dengan yang lain, seperti hubungan jumlahnya atau selisih. Nah, untuk lebih jelasnya, kita dapat lihat di sini. Di sini ada sudut 0 derajat, 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat, dan ketika kembali di sini akan membentuk sudut 360 derajat. Nah, untuk sudut 0 derajat sampai 90 derajat itu dinamakan kuadran 1. Untuk sudut 90 derajat sampai 180 derajat itu dinamakan kuadran 2. Untuk 180 derajat sampai 270 derajat dinamakan kuadran 3. Dan 270 derajat sampai 360 derajat dinamakan kuadran 4. Baik, kita langsung saja ke penjelasan kuadran 1. Sudut relasi kuadran 1. Untuk setiap alfa lancip, maka 90 derajat dikurang alfa akan menghasilkan sudut-sudut kuadran 1. Dalam trigonometri, relasi sudut-sudut tersebut dinyatakan sebagai berikut. Sin 90 derajat dikurang alfa sama dengan positif cos alfa. Cos 90 derajat dikurang alfa sama dengan positif sin alfa. Tan 90 derajat dikurang alfa sama dengan positif kotangan alfa. Nah, dari sini dapat kita lihat bahwa semua nilai pada kuadran 1 itu bernilai positif. Nah, di sini juga dapat kita lihat untuk 90 derajat dikurang alfa, maka namanya akan berubah menjadi komplemennya. Misalkan seperti ini. Di sini sin 90 derajat dikurang alfa sama dengan cos alfa. Nah, sin ini di sini akan berubah menjadi komplemennya. Komplemen dari sin adalah cos. Begitu juga dengan cos. Cos 90 derajat dikurang alfa sama dengan sin alfa. Komplemen dari cos adalah sin. Begitu pula dengan tan. Baik, selanjutnya kita ke sudut relasi kuadran 2. Untuk setiap alfa lancip, maka 90 derajat ditambah alfa dan 180 derajat dikurang alfa akan menghasilkan sudut-sudut kuadran 2. Dalam trigonometri, relasi sudut-sudut tersebut dinyatakan sebagai berikut. Untuk 90 derajat ditambah alfa. Sin 90 derajat ditambah alfa sama dengan positif cos alfa. Cos 90 derajat ditambah alfa sama dengan minus sin alfa. Tan 90 derajat ditambah alfa sama dengan minus kotangan alfa. Untuk 180 derajat dikurang alfa. Sin 180 derajat dikurang alfa sama dengan sin alfa. Cos 180 derajat kurang alfa sama dengan minus cos alfa. Tan 180 derajat dikurang alfa sama dengan minus tan alfa. Nah, dari sini dapat kita lihat bahwa pada kuadran 2 yang bernilai positif adalah sin. Nah, sama seperti 90 derajat dikurang alfa, untuk 90 derajat ditambah alfa pun juga sama. Namanya akan berubah menjadi komplemennya, sin. Nah, seperti ini. Sin 90 derajat ditambah alfa sama dengan cos alfa. Cos alfa merupakan komplemen dari sin. Nah, untuk 180 derajat dikurang alfa itu dia namanya akan
akan tetap. Jadi seperti ini, sin 180 derajat dikurang alfa itu akan tetap sin alfa. Begitu pula dengan cos dan tangan. Baik, selanjutnya kita ke sudut relasi kuadran 3. Untuk setiap alfa lancip, maka 180 derajat ditambah alfa dan 270 derajat dikurang alfa akan menghasilkan sudut kuadran 3. Dalam trigonometri, relasi sudut-sudut tersebut dinyatakan sebagai berikut. Untuk 180 derajat tambah alfa, sin 180 derajat tambah alfa sama dengan minus sin alfa, cos 180 derajat ditambah alfa sama dengan minus cos alfa, tan 180 derajat ditambah alfa sama dengan positif tan alfa. Untuk 270 derajat dikurang alfa, sin 270 derajat dikurang alfa sama dengan minus cos alfa, cos 270 derajat dikurang alfa sama dengan minus sin alfa, tan 270 derajat dikurang alfa sama dengan positif kotangan alfa. Nah, dari sini dapat kita ketahui bahwa pada kuadran 3 yang bernilai positif itu adalah tan. Nah, sama seperti 180 derajat dikurang alfa, untuk 180 derajat ditambah alfa juga namanya tetap sama. Dia tetap sama. Akan tetapi pada 270 derajat dikurang alfa maka namanya akan berubah menjadi komplemennya. Seperti ini, sin 270 derajat dikurang alfa itu sama dengan minus cos alfa, di mana cos alfa adalah komplemen dari sin alfa. Selanjutnya kita ke sudut relasi kuadran 4. Untuk setiap alfa lancip, maka 270 derajat tambah alfa dan 360 derajat dikurang alfa akan menghasilkan sudut kuadran 4. Dalam trigonometri, relasi sudut-sudut tersebut dinyatakan sebagai berikut. Sin 270 derajat ditambah alfa sama dengan minus cos alfa, cos 270 derajat tambah alfa sama dengan positif sin alfa, tan 270 derajat tambah alfa sama dengan minus kotangan alfa. Untuk 360 derajat dikurang alfa, sin 360 derajat dikurang alfa sama dengan minus sin alfa, cos 360 derajat dikurang alfa sama dengan positif cos alfa, tan 360 derajat dikurang alfa sama dengan minus tan alfa. Nah, pada kuadran 4 dapat kita ketahui yang bernilai positif adalah cos. Nah, sama seperti pada kuadran 3, 270 dikurang alfa namanya akan berubah menjadi komplemennya. Begitu pula untuk 270 ditambah alfa, namanya akan berubah menjadi komplemennya. Untuk 360 dikurang alfa dia akan tetap, namanya akan tetap, sin tetap sin. Kesimpulan dari penjelasan keempat kuadran tadi yaitu untuk kuadran 1 yang bernilai semuanya bernilai positif, sedangkan untuk kuadran 2 yang bernilai positif hanyalah sin, dan untuk kuadran 3 yang bernilai positif itu hanyalah tan, dan kuadran 4 yang bernilai positif itu hanyalah cos. Dan kalau untuk sudut yang vertikal, yaitu 90 derajat dan 270 derajat, itu namanya berganti menjadi komplemennya. Misalkan seperti tadi, sin akan berubah menjadi cos, sedangkan untuk 180 derajat dan 360 derajat itu namanya akan tetap sama. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Tanpa menggunakan kalkulator, hitunglah sin 150 derajat. Nah, untuk menjawabnya perhatikan dua hal.
yaitu tanda dan perbandingan trigonometri yang digunakan. Sudut 150 derajat itu berada di kuadran 2, dan di kuadran tersebut nilai sinus bertanda positif. Agar bisa menggunakan rumus sudut berelasi, sudut 150 derajat harus diubah terlebih dahulu. Nah, sudut 150 derajat ini bisa diubah menjadi 90 derajat ditambah 60 derajat atau 180 derajat dikurang 30 derajat. Nah, misalkan di sini pertama kita mengubah sin 150 derajat sama dengan sin 90 derajat ditambah 60 derajat. Nah, karena sin 90 derajat ditambah 60 derajat, maka nilai sin berubah menjadi cos. Nilainya positif. Jadi positif cos 60. Cos 60 itu 1/2. Nah, selanjutnya kita coba menggunakan 180 derajat dikurang 30 derajat. Sin 150 derajat sama dengan sin 180 derajat dikurang 30 derajat. Pada 180 derajat dikurang 30 derajat itu nilai itu sin tetap sin dan nilainya positif. Jadi positif sin 30 derajat itu 1/2. Jadi nilainya sama untuk yang 90 derajat ditambah 60 derajat dan 180 derajat dikurang 30 derajat. Baiklah, mungkin itu saja materi yang saya paparkan. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Muhjriah. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang nilai fungsi trigonometri. Dalam menentukan nilai fungsi trigonometri, sudut yang lebih dari 90 derajat perlu dipahami dua hal, yaitu tanda nilai fungsi trigonometri di setiap kuadran dan rumus sudut berelasi. Nilai fungsi trigonometri dari kedua kuadran pertama semuanya bertanda positif, sedangkan untuk di kuadran kedua, 3, dan 4 hanya beberapa saja nilai fungsi trigonometri yang bertanda positif. Mari kita bahas bagaimana menentukan nilai fungsi trigonometri sudut istimewa di berbagai kuadran. Adapun tanda fungsi trigonometri di setiap kuadran. Terlihat pada kuadran 1, nilai X dan Y itu bernilai positif. Di kuadran kedua, nilai X bernilai negatif dan nilai Y bernilai positif. Kuadran ketiga, nilai X dan Y itu bernilai negatif. Dan di kuadran keempat, nilai X bernilai positif dan Y bernilai negatif. Untuk menentukan tanda perbandingan trigonometri dari setiap kuadran, kita perlu mengingat kembali trigonometri dari segitiga siku-siku yang diketahui salah satu sudutnya dan sisi-sisinya berdasarkan koordinat Kartesius. Tanda X dan Y didapat berdasarkan tempat kuadran sudut tersebut berada, sedangkan tanda dari R selalu positif karena R merupakan hipotenusa. Pada kuadran pertama, alfa itu lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 90 derajat Celcius, di mana X-nya itu bernilai positif dan Y bernilai positif. Di kuadran kedua, alfa itu lebih besar dari 90 derajat dan lebih kecil dari 180 derajat, di mana X bernilai negatif dan Y bernilai positif. Kuadran ketiga, alfa lebih besar dari 180 derajat, lebih kecil dari 270 derajat, di mana X bernilai negatif dan Y juga bernilai negatif.
kuadran keempat, alfa lebih besar dari sudut 270 derajat dan lebih kecil dari 360 derajat. Di mana nilai X itu bernilai positif dan Y-nya negatif. Nilai sudut pada kuadran pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Contoh soal. Tentukan nilai dari 2 cos 75 derajat dikali cos 15 derajat. Solusinya, kita ketahui bahwa soal di atas termasuk perkalian trigonometri, sehingga rumus yang digunakan yaitu 2 cos A dikali cos B sama dengan cos dalam kurung A tambah B ditambah cos dalam kurung A kurang B. Sehingga jawabannya yaitu 2 cos 75 dikali cos 15 sama dengan cos 75 ditambah 15 ditambah cos 75 dikurang 15 sama dengan cos 90 derajat ditambah cos 60 derajat. Nilai cos 90 derajat adalah 0 dan nilai cos 60 derajat adalah 1/2, sehingga hasilnya adalah 1/2. Saya kira hanya seperti itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.